Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pidana All Star. Perkenalkan nama saya Yasmin. Perkenalkan nama saya Kencana Dewi. Saya Yogi Dira Ilhami. Saya Ahmad Farizal. Saya Yumna Pambuka Prasetyo. Saya Ahmad Ramadan Umar. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan melakukan sosialisasi perbandingan KUHP lama versus KUHP nasional. Dan tujuan kami hari ini adalah kami bakalan visitasi ke SMA PGRI. Nah, teman-teman penasaran nggak kira-kira kita bakalan ngapain aja? Yuk ikutin keseruan kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya kami perkenalkan kami mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bazia Bu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi teman-teman, pada kesempatan hari ini kami dari mahasiswa Fakultas Hukum mau sosialisasi fungsi KUHP ini, dia itu peraturan yang lebih spesifik, misalnya orang yang mencuri tadi. Nah, di KUHP itu dijelasin kalau orang yang melakukan pencurian itu dia bakalan dipidana maksimum 5 tahun penjara. Jadi KUHP itu mengatur bagaimana seseorang itu bisa dipidana dan kira-kira pidana apa yang dijatuhkan. Oke, boleh dulu. Nah, itu selama ini masih pakai KUHP peninggalan Belanda, guys. Jadi KUHP kita tuh udah lama banget. Jadi dari tahun 1973 dan kita nggak pernah ganti KUHP-nya. Nah, tapi sekarang setelah puluhan tahun lamanya kita itu udah punya KUHP baru, yaitu KUHP punya kita sendiri, yaitu KUHP nasional yang bakalan diberlakukan di Januari 2026. Nah, apa sih perbedaannya dan kenapa kita itu bikin KUHP baru? Jadi, kalau KUHP yang punya Belanda dulu, kita itu tuh pidananya tuh lebih bersifat pembalasan, guys. Misal, ada orang yang misalnya melakukan pelanggaran kayak ditilang atau misalnya melakukan pencurian ringan, itu tuh langsung dipenjara. Nah, kalau dikit-dikit orang melakukan kejahatan langsung dipenjara, otomatis penjaranya itu. Di sini kenalin aku Yogi. Aku mau coba jelasin yang namanya pogging atau kita bacanya poheng. Poheng itu artinya adalah percobaan. Intinya itu kalau membuat perbuatan pidana itu harus ada awalan untuk melakukan tindak pidana itu. Tapi yang kita lakuin itu nggak selesai. Kayak kita mau maling, mau buka rumah orang, tapi kita ketahuan. Itu namanya poheng, karena kita nggak selesai karena orang lain. Nah, poheng itu punya unsur-unsur loh. Kayak orang tuh bisa dikatakan ngelakuin poheng atau pogging itu kalau ada niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesai sama delik. Niatnya, kita niat mau maling, itu udah ada niatnya. Satu, permulaan pelaksanaan, kita udah kayak contohnya kita udah mau masuk rumah orang, itu udah ada permulaan pelaksanaannya. Dan ketiga adalah tidak selesai. Nah, ini saat kita ngelakuin pohon atau percobaan ini, kayak kita mau masuk rumah orang terus ketahuan nggak selesai karena kita ketahuan sama orang lain, kita lari, kita pergi, itu adalah tidak selesai. Yang keempat ada delik. Delik ini kita udah ngelakuin suatu kejahatannya, kayak kita udah merusak rumah orang lain, itu udah deliknya. Seperti itu. Oke, boleh lanjut next terus. Nah, tadi itu kan poheng di WPS atau KUHP lama. Sekarang itu adalah pogging dalam KUHP baru atau KUHP nasional yang akan kita terapin tahun 2026 nanti. Sebenarnya sama aja, tapi masa pemidananya lebih lama. Kalau misalnya yang di poheng itu 5 tahun, kalau dana pokok misalnya 5 tahun, terus dikurangi 1/3. Berarti misalnya 5 tahun, dikurang 1/3 dari 5 berapa? Ada yang tahu? 1/3 dari 5? Sebelumnya, kenalin aku Rizal. Di sini aku akan jelasin tentang residis. Itu di dalam KUHP, itu ada nama istilah residis. Itu adalah pengulangan tindak pidana.
secara sederhananya itu residif adalah perbuatan melakukan kembali tindak pidana yang sejenis atau kadang tidak sejenis setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebelumnya. Tujuannya adalah memberikan sanksi yang lebih berat karena pelaku menunjukkan sikap tidak menyesal dan berbahaya bagi masyarakat. Jadi secara bahasa sederhananya itu tuh ada orang sudah melakukan pembunuhan, dia udah diadili, diputus dari hakim. Itu dia setelah itu dia melakukan tindak kejahatan lagi, dia membunuh lagi. Nah itu di dalam jenis residif itu ada 4. Yang pertama itu ada residif umum, ada residif khusus, ada syarat waktu dan juga delik. Kalau dari residif umum itu sendiri itu tidak dikenal dalam KUHP waktu itu Falsafref ataupun KUHP lama. Untuk yang residif khusus itu keterangannya hanya berlaku untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu disebutkan secara limitatif dalam bab-bab tersendiri. Itu pemidananya itu dapat ditambah sepertiga dari maksimum pidana pokok. Contohnya itu pasal 206, 216, 303. Dan yang ketiga ada syarat waktu. Itu keterangannya harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sejak selesainya pidana yang lalu, berbeda-beda, misal 2 atau 5 tahun. Untuk pemidana itu sendiri, itu pidana hanya berlaku untuk tindak pidana yang sejenis atau yang diatur dalam pasal yang sama. Terus yang keempat itu ada delik, itu berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran yang diatur. Nah, jadi sederhananya, contohnya itu seperti ini. Seperti yang tadi aku katakan, bahwasanya residif itu adalah pengulangan tindak pidana. Berarti kalau misalkan dia sudah ada contoh kasus, misal dia membunuh orang, sudah diadili, dia sudah dipenjara. Di dalam penjara itu dia membunuh lagi. Itu kalau dalam KUHP itu diancam kurang lebih 15 tahun penjara. Nah, karena dia sudah diadili, karena sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, itu ditambah sepertiga dari pidana pokok itu sendiri. Misalkan tadi kan pembunuhan itu 15 tahun. 15 tahun itu ditambah sepertiga, berarti kurang lebih 5. Nah, 15 itu ditambah 5, berarti 20 tahun. Nah, hukumannya karena dia melakukan pengulangan tindak pidana, itu berarti 20 tahun. Jika seorang melakukan lebih dari satu tindak pidana nih, nah sebelum ia dijatuhkan pidana atas salah satu perbuatannya, dan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang mana tujuannya itu menentukan satu pidana yang harus dijatuhkan. Nah, summon loop ini ada 3 jenis. Yang pertama ada consensus idealis, dan yang kedua ada hedeling atau perbuatan berlanjut. Yang ketiga ada konsensus realis. Nah, yang pertama ada konsensus idealis. Nah, konsensus idealis ini adalah satu perbuatan yang melanggar lebih satu ketentuan pidana atau perbuatan yang banyak aturan. Nah, misalnya nih kita kan ada lalu lintas tuh, kita harus ditertibi di jalan. Yang pertama ada seorang yang melanggar lalu lintas dan menabrak bapak-bapak yang sedang berjalan. Nah, itu kan ada 2 tindak pidananya. Nah, kalau hakim yang memutusnya itu harus hanya satu perbuatan aja. Nah, kalau misalnya forgetter hedeling ini perbuatan berlanjut dan dianggap satu perbuatan karena adanya hubungan yang erat. Contohnya yaitu waktu, cara, niat yang sama. Contohnya menyulis setiap hari. Nah, gimana kalau menyulis setiap hari itu contohnya Tono mencuri, misalnya ada yang Tono mencuri uang kas setiap hari. Nah, keesokan harinya dia menyelakai temannya atau mencelakai temannya. Yang ketiga dia mengambil apa gitu di kantor. Nah, itu kalau factor hedelingnya dianggap satu perbuatan ada hubungan erat. Itu ada waktu dan niat yang sama dalam Tono itu. Nah, yang ketiga ada konsensus realis. Nah, di mana pelaku itu melakukan banyak perbuatan yang masing-masing merupakan pagi. Teriak lagi loh. Selamat pagi. Pagi. Nah, oke, lanjut ya. Delming atau penyertaan. Nah, delming itu tuh adalah terlibatnya lebih dari satu orang dalam satu tindak pidana. Nah, di hukum pidana itu tuh ngatur tiap-tiap peran pertanggungjawabannya. Kayak masing-masing peserta itu ada pelaku, penganjur ataupun pembantu dalam terwujudnya suatu delik, dan itu diatur di bab 5 di aturan umum dari masing-masing KUHP. Mungkin kalian bingung kan? Ada banyak bentuk penyertaan, ada 5. Itu ada melakukan atau namanya plegen, menyuruh melakukan plegen, dan turut serta melakukan itu ada plegen. Habis itu ada penganjur atau witlocker, dan yang kelima itu ada pembantu. Contoh nih, misal si A
si A tuh pengen maling motor. Jadi dia pelaku kan, dia orang yang melakukan sendiri perbuatan dilarang. Maling motor dilarang kan. Nah, habis itu si A itu ngajak si B untuk maling motor. Nah, si B itu termasuk kesurut serta melakukan karena dia orang yang bersama-sama secara fisik dan batiniah melakukan kejahatan atau kerjasama. Jadi si A sama si B nya maling motor. Habis itu karena motornya tuh lumayan susah diambil, si B ini inisiatif ngajak orang gila. Nah, karena orang gila dalam KUHP itu dia tidak bisa dipenjara. Jadi si B itu selain diturut serta, dia juga menyuruh melakukan. Jadi dia orang yang menggunakan orang lain sebagai alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, si B tadi ngajak orang gila kan, dengan iming-iming si B itu tadi pengen ngasih bagian ke orang gila itu. Bagi kalau misalnya kau maling motor dikasih duit dia sana. Nah, dia juga termasuk ke penganjur karena si B tadi itu ngasih duit tadi kan untuk maling motor tuh. Nah, penganjur itu orang yang sengaja membujuk orang lain dengan sarana tertentu, entah itu hadiah, kayak dipaksa, habis itu untuk ngelakuin kejahatan itu. Nah, habis itu ingin bertanya, kita bakalan dikasih sesi tanya jawab. Pokoknya tanyain apa aja. Kalau misalnya mau nanya selain ini juga, misalnya kayak nanya Kak di fakultas hukum itu ngapain aja, belajar apa. Mungkin dari teman-teman sekarang ada yang tertarik buat masuk fakultas hukum. Boleh ditanyain, kita buka. Oke, namanya siapa? Ilham. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Kamu beda semua. Namanya siapa? Faiz. Oke, ada lagi satu lagi, ayo. Kita perlu KUHP nasional selain untuk meregenerasi KUHP lama yang masih banyak kurang cocoknya dengan Indonesia sekarang. Juga di mana pemidanaan yang ada di KUHP nasional itu lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia yang sekarang. Contohnya seperti hukuman mati itu sekarang bukan lagi menjadi hukuman yang pokok, hukuman utama dari pemidanaan itu sendiri. Jadi kayak pidana mati sekarang itu cuma jadi opsi terakhir kalau udah bener-bener mentok, udah bener-bener nggak tahu mau diapain nih orang gitu. Di penjara nggak bisa, ini orang udah gila misalnya, udah otaknya nggak bener lagi. Berarti pidana mati itu hanya opsi terakhir. Sedangkan kayak KUHP lama, pidana Belanda itu bener-bener kayak hukuman mati itu bener-bener dicolokin, apa bener-bener diutamain hukuman-hukuman yang berat itu. Maka dari itu karena perkembangan zaman dan bahkan di negara-negara luar pun udah kayak menerapin sistem yang pembinaan secara restoratif atau korektif. Intinya bedanya tuh fokus sama perbaikan diri, nggak lagi kayak pembinaan yang keras-keras sama orang. Intinya dari KUHP lama itu berfokus sama pembinaan pembalasan biar orang tuh jerak. Tapi sekarang KUHP nasional udah berfokus sama perbaikan diri dan juga rehabilitasi. Jadi diharapin karena adanya KUHP nasional ini masyarakat itu jadi lebih merasa aman dan juga merasa kalau melakukan sedikit kesalahan pun bahkan akan diperbaiki bukan malah disalahkan. Itu. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih buat Ilham atas pertanyaan. Nah, tujuannya yang di KUHP nasional itu, yang pertama, itu ada mencegah tindak pidana dan menegakkan norma hukum. Kalau dalam KUHP baru, itu ada namanya restoratif justice, yang dimana itu lebih ditekankan untuk dalam proses kekeluargaan ataupun pemulihan dari korban itu sendiri. Jadi tidak terlalu berfokus pada pembalasan, tapi restoratif justice ataupun dalam penyelesaian kekeluargaan. Itu yang kedua ada memasyarakatkan terpidana. Terus yang ketiga ada menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Terus yang keempat itu ada menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah. Dan juga yang sangat seperti itu perbedaannya itu kalau di KUHP lama itu ada namanya tindak pidana mati, yang dimana itu biasanya diancam oleh tindak pidana yang berat, contohnya teroris dan lain-lain. Terus yang sekarang itu kalau misalkan tindak pidana berat itu harus ada masa percobaan 10 tahun sebelum dieksekusi mati. Diputus hakim diancam bahwasanya itu tindakan berat dan juga diancam hukuman mati. Itu sebelum dia dieksekusi hukuman mati itu ada namanya masa percobaan 10 tahun.
apakah dia dalam 10 tahun itu dapat berkelakuan baik atau tidak, itu adalah nanti ada proses di dalamnya. Jadi kalau misalkan di KUHP baru itu sebelum dieksekusi mati itu ada yang namanya masa percobaan 10 tahun. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke teman dalam. Oke, terima kasih kepada Rizal dan juga terima kasih kepada Kak Isadi yang sudah memberikan pertanyaan. Nah teman-teman, karena tadi Ilham sama Kak Is sudah berani untuk bertanya dan juga tadi ada yang jawab ya waktu kakak lagi pemaparan. Yang bertanya namanya siapa? Gali. Oke. Nah jadi kita ada reward tips yang sesuai. Untuk teman-teman boleh dong untuk maju ke depan. Kita ada sesi sebentar. Mau dikasih aja. Maju kan? Yang 3 orang tadi. Tadi bertanya. Sosialisasi perbandingan KUHP lama versus KUHP nasional. Semangat baru Indonesia maju. 3. Udah sosialisasi. Teman-teman gimana nih tadi kira-kira keseruan kita? Coba rate 1 sampai 10. 10. 11. 10. 10 ya. Oke, jadi teman-teman tadi kita udah melakukan sosialisasi ke SMA PGRI dan seru banget tadi. Kami dari kelompok Pidana All Star mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.